Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Fajujo R07. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten video di YouTube saya, akhirnya ada kesempatan juga untuk membuat video ya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan wisata, tentunya bersama bus pariwisata dari perumahan tempat tinggal saya, yaitu di daerah Tiga Raksa, menuju ke Pantai Anyer. Nah teman-teman, bagaimana keseruan cerita saya pada hari ini? Tetap ikuti ceritanya bersama saya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video dari channel YouTube Fajujo R07. Nah itu bisnya udah kelihatan di depan. Mari kita akan lihat, kita dekati, dan kita review sejenak. Halo bro, kita review interiornya saja bagian luarnya ya, karena di dalamnya sudah banyak orang, nggak enak. Let's go. Nah, perjalanan kita mulai dari daerah Adiasa. Sorry ngomongnya belepotan ya, karena udah lama nggak ngomong di video, agak gugup nih. Jadi ini bundaran daerah Adiasa, Kecamatan Solear, Desa Cikuya. Nah ini dia pasar atau komplek ruko Adiasa. Jadi karena di dalam bis ini rombongan untuk berwisata ya, mau melakukan ibadah Paskah nanti di Pantai Anyer, jadi sangat berisik sekali dan ramai sekali dalam bis. Ya begitulah suasana kalau mau berwisata, harus happy. Nah ini dia Tugu, Desa Cikuya dan Desa Adiasa. Nah ini sebelah kiri pasar tradisionalnya, tepat di samping Puskesmas Cikuya. Ini dia angkotnya dari stasiun Tiga Raksa menuju ke Balaraja. Nah, nanti di depan itu ada pertigaan kalau lurus ke arah Citra Majaraya atau daerah Maja ya, yang lebih dikenal daerah Maja. Kalau kita ke sebelah kanan menuju ke arah tol Balaraja. Jadi dari sini nanti kita akan melewati Desa Cisoka.
Jadi maaf ya teman-teman, videonya goyang-goyang ya karena saya tidak pakai stabilizer. Jadi hanya dipegang begitu saja. Sementara di dalam bis goyang-goyang karena jalan yang tidak rata ya. Dan bis ini belum memakai air suspension atau balon udara. Jadi agak sedikit bergoncang-goncang dan agak sedikit berisik lah di dalam bis. Kalau udah pakai air suspension kan senyap gitu. Nah, sekarang kita sudah di Jalan Raya Serang Balaraja. Jadi melewati flyover ini nanti kita udah di daerah Balaraja. Di daerah Balaraja ini juga banyak agen-agen bis tujuan Jawa, tujuan ke Sumatera Barat. Nah, ini dia jembatan flyovernya, di bawahnya ini tol ya teman-teman. Udah tol Tangerang Merak. Nah, itu di sebelah kiri ada bis MPM tujuan ke Padang. Dia ada agennya di Balaraja. Nah, sebentar lagi di depan kita belok ke kanan masuk ke gerbang tol Balaraja Barat. Jadi beginilah keadaan di kota atau di daerah Balaraja. Jadi dulu sebelum ada tol Jakarta Merak, inilah jalan satu-satunya menuju ke Pelabuhan Merak dari Jakarta maupun dari Jawa sana. Inilah dia jalan satu-satunya. Nah, sebentar lagi kita akan belok kanan. Jawab sendiri lah, jawab. Di depan sana kita sudah akan melewati gerbang tol Balaraja Barat.
Ini ada jalan terbagi dua, sebelah kiri arah Jakarta, kita sebelah kanan arah ke Merak. Jadi kalau kita masuk ke setelah melewati gerbang tol harus diperhatikan ya teman-teman petunjuk arahnya, jangan sampai kita salah masuk atau salah arah, repot nanti nggak bisa putar balik kalau di jalan tol. Nah, hanya sedikit informasi, kru dari bis pariwisata yang kami naik ini hanya ada 2 orang, satu supir dan satu kernet. Dan kedua krunya juga asik-asik, fasilitas di dalam bisnya juga lengkap, jadi kita nggak bosan di dalam bis ya. Kita mau karaokean bisa, kita mau nonton TV atau film bisa, kita mau denger musik aja bisa, bebas. Sekarang kita sudah bergabung di jalan tol Jakarta Merak. Jadi karena ini masih tanggal 30 ya, hari Sabtu, bulan Maret, jadi masih sepi, belum ramai para pemudik-pemudik. Tapi nanti di awal April mungkin sudah ramai ini jalan menuju ke arah Pelabuhan Merak ya. Sebelah kanan juga arah ke Jakarta tuh masih lengang jalannya ya. Jadi enak nih, lancar, cepat sampai nih kalau lancar begini. Dari Palembang ke Merak, Pak. Masa duku habis 5 kilo dia sendiri di situ, Pak. Itu mah udah nggak makan nasi lagi, bijinya ditelan lagi, nggak di ini, nggak dibuang. Atau makanya di depan dia doang sendiri. Tapi duku bisa habis 5 kilo. Waduh. Kalau duku Palembang memang beda, Pak. Beda, ya. Enak, keren. Manis. Tidak jauh dari gerbang tol Balaraja Barat. Nah, 1 kilo lagi udah langsung dapat gerbang tol Cikande. Jadi di daerah Cikande ini banyak pabrik-pabrik ya. Jangan tanya pabrik apa aja ya, saya juga nggak tahu. Cuman hanya taunya banyak pabrik gitu aja. Nah, itu sebelah kiri langsung keluar tol Cikande. Kita masih lurus, nanti kita keluar di gerbang tol Cilegon. Belum tahu timur apa barat ya. Karena Pantai Anyer itu dia sudah di daerah Cilegon sebenarnya ya. Bisnya pindah jalur ke jalur tengah.
Karena memang kalau peraturan di jalan tol, bis jalurnya di jalur 2 ya, atau di jalur tengah, supaya mobil-mobil pribadi atau yang mobil-mobil cepat boleh lewat dari jalur 3 sebelah kanan kita. Kalau truk yang lambat di jalur 1. Tapi kalau udah rame biasa jalan tol ini, kadang-kadang banyak juga truk-truk muatan berat nakal ya kan, lari ke jalur 2 sama ke jalur 3, jalur cepat, akhirnya bikin macet. Sepi sekali ya jalan tolnya ya. Sekarang masih jam setengah 12 siang, pas ini udah mau menjelang tengah hari ya. Nah, sebelah kiri masuk ke rest area Serang. Nah, itu ada di jembatan tulis Welcome Banten, karena Serang adalah ibu kotanya Banten ya. Tuh. Jadi pusat pemerintahan Kota Banten ada di Kota Serang. Kalau udah melewati Serang, berarti nggak lama lagi, hanya sekitar 15 menit nanti kita udah akan mendapatkan gerbang tol Cilegon Timur. Nah, sekarang kita sudah belok ke kiri, tandanya kita akan melewati gerbang tol Cilegon Timur. Nanti setelah melewati gerbang tol ini tinggal lurus saja sampai ke tujuan akhir kita, yaitu Pantai Anyer. Jadi dari Tiga Raksa tadi sampai ke gerbang tol Cilegon Timur ini memakan waktu hanya 2 jam saja ya. Karena tadi waktu perjalanan dari perumahan Tiga Raksa sampai mau masuk ke gerbang tol Balaraja Barat, di situ yang lama karena melewati jalan-jalan kecil ya. Itu udah 1 jam sendiri. Sebenarnya kalau jalan tol tadi cuma 1 jam.
Jadi nanti di depan kira-kira 1 kilo dari sini ada perapatan lampu merah. Kalau kita ke kiri, balik lagi kita ke daerah Balaraja. Yang saya sebutin di awal tadi yaitu Jalan Raya Serang namanya. Nah, ikon kota Cilegon udah kita lewati. Nah, ini dia kita sudah sampai di lampu merah ya. Tepatnya di perapatan kota Cilegon. Kalau sebelah kanan itu ke arah Pelabuhan Merak dan ke pusat kota Cilegon. Kita lurus ke arah Anyer. Nanti kita melewati ada pelabuhan juga, pelabuhan milik dari PT Krakatau Steel. Jadi tahun lalu waktu Lebaran ya, mudik tahun lalu 2022 sempat juga menjadi pelabuhan pembantu ya karena lonjakan pemudik. Tapi di pelabuhan milik Krakatau Steel itu khusus untuk mengangkut para pemudik pemotor yang naik motor ya, kendaraan roda 2 dan truk-truk yang membawa bahan pokok lah. Nah, khusus untuk mobil pribadi, bis tetap dari Pelabuhan Merak. Begitulah infonya tahun lalu. Nggak tahu tahun ini, nanti kita lihat aja bagaimana, apakah seramai tahun lalu. Sepertinya sih tahun ini juga bakal rame ya, karena udah bebas ya. Jadi buat saudara-saudaraku yang beragama Muslim yang mau mudik ke kampung halaman masing-masing, harap berhati-hati di jalan. Tujuannya mulia untuk bertemu keluarga di kampung halaman. Itu sebabnya sebelum berangkat melakukan perjalanan banyak berdoa, jaga kesehatan. Kalau pepatah orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, artinya pelan-pelan aja, yang penting selamat. Nah, dari sini nanti banyak jalan bergelombang ya. Jalannya perboden satu arah tapi bergelombang. Kalau udah
musim libur lebaran nanti ini jalan udah nggak ketolongan ini ramainya. Mungkin udah macet lah nanti nih. Karena memang tempat wisata pantai itu sangat favorit ya. Murah tapi happy buat anak-anak. Buat orang dewasa pun happy ya. Kita bisa kulineran, kita bisa menikmati pemandangan laut, pantai, dan kita bisa mandi-mandi, minum air asin. Nah, ini bisnya mati langka teman-teman. Karena tadi ada truk lambat di depannya, akhirnya beginilah kejadiannya. Inilah kelemahan Mercy atau bus besar, truk juga bahkan sama seperti itu. Jadi kalau udah sempat mati atau pelan di tanjakan, udah repot dia. Yang penting jangan sampai mesinnya mati. Kalau mesinnya mati, lebih repot lagi. Nah, pelan-pelan akhirnya bisa menanjak. Akhirnya kita sudah jalan lagi seperti biasa. Tuh, turunannya panjang. Habis turunan nanti langsung naikkan lagi. Jadi kalau model jalan seperti ini, kendaraan kita harus benar-benar remnya bagus. Kalau nggak bisa bahaya itu. Apalagi setiap 100 meter saya lihat ada untuk putar balik ya. Itu kalau ada kendaraan yang remblong, wah mengerikan itu. Ha, itu. Nah, sekarang kita sudah melewati pasarnya, pasar di daerah Anyer.
Jadi Anyer ini sebenarnya nama daerah ya teman-teman. Kalau pantainya disebut Pantai Anyer, sebenarnya banyak nama-namanya sesuai nama tempat wisata itu dah. Ada Pantai Pasir Putih, ada yang punya villa misalnya Pantai Bulakan, Karangbolong, banyak lah nama-namanya. Tapi ya daerahnya daerah Anyer seperti itu. Nah, dari pasar Anyer ini kita hanya tinggal 15 menit lagi sampai ke tujuan akhir kita nanti di Pantai Bulakan namanya. Kalau musim liburan, inilah jalan inilah yang nggak bisa dilewati nanti oleh kendaraan roda 4. Macet total lah ini. Tahun lalu juga seperti itu. Nah, ini ada satu hotel ya, penginapan di pinggir pantai yang katanya udah bangkrut gara-gara pandemi COVID. Akhirnya dibiarkan saja terbengkalai itu. Nggak diurus lagi, sayang sekali ya hotel sebesar itu. Kalau udah bertahun-tahun dibiarin jadi angker itu. Jadi waktu survei tempat ini bulan lalu atau akhir bulan Februari ya, masih banyak penjual durian ini di tepi jalan. Sekarang sepertinya udah habis nih, nggak ada lagi durian. Jadi kalau oleh-oleh di daerah Anyer ini banyak biasanya yang jual pete, durian kalau musimnya, ikan asin, emping, opak, otak-otak, dan masih banyak lagi lah khas dari daerah Anyer ini. Tapi walaupun daerah sini pesisir ya, sama sekali saya nggak pernah lihat ada kapal nelayan loh.
dan kapal-kapal yang lainnya melintas di pesisir pantai Anyer ini. Tapi konon katanya kalau kapal besar nggak mungkin, radius 1 kilometer pun nggak mungkin mendekat di daerah pesisir pantai ini, karena pantai di daerah Anyer ini banyak batu karangnya, dangkal, bahaya kalau radius 2 kilometer aja kalau kapal-kapal yang besar, wah bahaya itu, kena batu karang bisa pecah lambung kapalnya. Nah, di depan kita ini ada truk molen, sampai ke tujuan akhir nanti tetap di depan kita ini truk molen ini, karena memang kita sudah sangat dekat dari sini. Sekitar 2 menit lagi kita akan tiba di tujuan akhir kita. Jadi teman-teman, sahabatku semua yang nonton video ini, saya membuat konten video ini. Nah, sekarang kita sudah sampai teman-teman, nggak jadi cerita deh. Oke, jadi kita sudah sampai, menempuh perjalanan selama 3 jam 15 menit ya, dari Tiga Raksa ke Pantai Bulakan Anyer. Oke teman-teman, jadi sekianlah liputan saya perjalanan dari Tiga Raksa sampai ke Pantai Bulakan Anyer ini ya teman-teman. Jika kalian suka dengan video saya, silakan di komentar, di like, share, dan di subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi, bye.